Shalom. Shalom. Perkumpulan Ibu-Ibu Katolik Stasi Santa Maria Ratu Rosario Cinta Damai, Paroki Santo Padre Pio Helvetia Medan, mempersembahkan permenungan bulan Kitab Suci Nasional keempat dengan tema Membangun Masyarakat Sejahtera. Selamat mengikuti. Kita buka puji syukur nomor 619. Hidup
Marilah kita memulai pendalaman kitab suci kita ini dengan menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat dan damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Ibu-ibu yang terkasih, pada kesempatan ini kita berkumpul kembali untuk mendalami tema BKSN 2020. Pada pertemuan yang lalu, kita sudah mendalami subtema tentang menjadi pribadi yang berkembang. Pada pertemuan keempat ini, kita akan mendalami subtema tentang membangun masyarakat sejahtera. Subtema ini terinspirasi dari seruan Paus Fransiskus yang disampaikan pada pertemuan lintas agama di Abu Dhabi beberapa waktu yang lalu. Paus Fransiskus menyerukan tentang perdamaian dunia dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain. Sudah sejauh mana kita ikuti menjalin relasi yang baik dalam rangka membangun kedamaian dan kerukunan di lingkungan tempat tinggal kita? Sudah sejauh mana kita ikut ambil bagian dalam membangun kesejahteraan masyarakat dan negara kita? Itulah yang akan kita dalami pada kesempatan ini. Dalam pertemuan keempat ini, kita akan semakin mendalami seruan dari Paus Fransiskus melalui sabda Allah yang dikutip dari surat Petrus yang pertama bab kedua ayat 11 sampai dengan ayat 17. Marilah kita mempersiapkan diri dengan hati dan pikiran kita untuk mendalami subtema yang keempat ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas rahmat yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga kami ibu-ibu kembali dapat berkumpul untuk mendalami sabda-Mu pada saat ini. Utuslah Roh Kudus-Mu untuk menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat memahami dan menghayati sabda-Mu. Secara khusus, lewat pendalaman kitab suci ini, kami mau belajar tentang bagaimana cara membangun kesejahteraan bersama di dalam masyarakat. Berkatilah pertemuan kami ini, mulai dari awal hingga akhir. Doa ini kami sampaikan dengan pengantaraan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ibu-ibu yang terkasih, mari kita mempersiapkan hati dengan terlebih dahulu hening sejenak, sambil menyadari segala kelemahan kita, seraya mengakui segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Allah. Mari kita sama-sama menyatakan doa tobat kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawat Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Inilah sabda Allah yang menjadi sumber iman tertinggi bagi umat Kristiani. Sabdamu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Inilah sabda Allah, sabda kehidupan yang menjadi pedoman bagi kita dalam hidup sehari-hari. Sabdamu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Inilah sabda Allah, sabda kehidupan
yang mengajarkan kebenaran dan kasih kepada kita. Sabdamu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Pembacaan dari 1 Petrus 2 ayat 11 sampai dengan 17. Saudara-saudaraku yang terkasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang. Kasihilah saudara-saudaramu. Takutlah akan Allah. Hormatilah raja. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ibu-ibu yang terkasih, kita sama-sama telah mendengar tadi dari surat Petrus yang pertama ayat 11 sampai 17. Dari ayat yang kita baca ini, mari kita sama-sama menyimak. Manakah ayat-ayat yang sesuai dengan tema BKSN kita, membangun masyarakat sejahtera. Jadi coba kita ibu-ibu, ayat mana yang menyentuh bagi kita boleh bersharing untuk saat ini. Kita persilahkan. Menurut saya ibu-ibu, saya tertarik dengan ayat 12, di mana dikatakan di sana, milikilah cara hidup yang baik. Ya, cara hidup yang baik kita sebagai ibu-ibu PIK harus menunjukkan cara hidup yang baik. Baik itu kita sebagai ibu dalam rumah tangga, ibu bagi anak-anak kita, ataupun ibu di dalam masyarakat. Kalau menurut saya, cara hidup yang baik yang harus kita lakukan sebagai ibu, kita harus meneladani Bunda kita, Bunda Maria, di mana Bunda kita, Bunda Maria itu penuh dengan kasih, lemah lembut, menolong anak-anak dalam setiap ada keperluannya, menolong suami. Bahkan kita juga sebagai ibu di dalam masyarakat bisa menolong sesama kita. Dan juga ini bisa nanti terlihat dari perbuatan-perbuatan kita di rumah kita, di masyarakat, atau di tempat kita bekerja. Saya pikir itu yang menarik bagi saya, bisa ditambahi oleh teman-teman saya yang lainnya. Ibu-ibu yang terkasih dalam Kristus, saya tertarik dengan ayat yang ke-17. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatlah raja. Di sini dalam perikop ini kita diajak
untuk menghormati semua orang, tidak pandang bulu, tidak pilih agama, tidak pandang ras. Siapa saja kita harus hormat. Sebagaimana kita sadari kita semua adalah ciptaan Tuhan. Dan juga di sini kasihilah saudara-saudaramu. Kita ingat saudara-saudara kita yang lebih dekat. Jangan terpandang dengan saudara-saudara kita yang hidupnya lebih berada atau lebih mewah atau lebih terpandang, sehingga saudara-saudara kita di sekeliling kita yang hidupnya sedikit lebih rendah, kita lupakan, terabaikan. Seperti itu. Jadi mari ibu-ibu yang terkasih, kita benar-benar merenungkan perikop ini. Para ibu yang terkasih, sambungannya tadi bahwa takutlah akan Allah, hormatilah raja. Jadi para ibu, segala sesuatu pekerjaan kita berkaitan dengan yang disampaikan ibu tadi, bahwa menyayangi pemilik kita atau saudara kita, tentunya ada kaitannya dengan takutlah akan Allah. Karena kalau kita juga menghormati itu dan tidak menyimpang kita daripada perbuatan Allah, tentunya kita takut akan Allah. Kemudian dilanjutkan lagi dengan hormatilah raja. Para ibu kalau zaman sekarang ini mungkin bahasa raja bukan seperti zaman dulu berbentuk feodal. Tapi bagaimana sekarang raja? Kalau sepertinya dibilang bahwa di Indonesia bukan lagi namanya raja karena bukan kita kerajaan. Kita adalah negara republik. Maka raja yang diganti di sini mungkin presiden. Jadi dalam hal ini selaku kita ibu punya kesempatan untuk membina dan mengajari anak-anak kita bahwa hormat kepada raja. Raja yang dimaksud adalah pimpinan setempat. Baik itu kalau di gereja, baik itu kalau di rumah, tentunya raja adalah bapak atau suami. Kalau di gereja ini mungkin disebut dengan perhanger dan lain sampai ke pemimpin negara sampai semua. Jadi kita harus menghormati keputusan-keputusan yang dibuat atau disampaikan raja kita kepada kita. Jangan semua kita, apalagi khususnya kita ibu-ibu yang bisa namanya punya kesempatan, punya lahan, punya kekuatan untuk membina anak-anak dan sekitarnya. Tentunya kita ajari anak-anak kita hormat kepada raja tadi. Dimanapun dia berada, baik pun dia di sekolah, baik pun dia di kantor nanti, baik pun di gereja. Ketika dia menghormati rajanya atau atasannya, pada biasanya itu adalah orang yang menghargai, menghormati atasannya. Tentunya atasan juga atau rajanya juga akan sayang kepada anggota atau anak buahnya. Demikian barangkali tanggapan saya secara singkat dari perikop ini, Bu. Baiklah, ibu-ibu yang terkasih, dari perikop ini tadi sudah kita dapat panjang lebar, yaitu yang mana kita diharuskan untuk saling mengasihi di antara sesama kita. Jadi kita pada umumnya orang Katolik tidak membatasi harus satu iman, harus satu keluarga, harus satu suku, tetapi kita dituntut untuk mengasihi seluruh saudara-saudara kita. Jadi dari pembicaraan kita ini tadi, marilah kita bawa ini ke dalam keluarga kita, di dalam komunitas kita, terus juga di dalam gereja kita. Kitalah yang awal untuk menunjukkan bagaimana etiket baik. Jadi ini dalam subtema kita yang keempat ini, membangun masyarakat sejahtera. Jadi ibu-ibu di sini
ada pesan atau aksi atau niat. Ada 2 di sini. Mari kita sama-sama merenungkannya, meresapinya. Apakah ini telah dapat kita lakukan di dalam kehidupan kita? Yang pertama, apa yang akan kita lakukan agar hubungan kita dengan orang-orang sekitar kita tetap baik? Saya ulangi, yang pertama, apa yang akan kita lakukan agar hubungan kita dengan orang-orang sekitar kita dapat terjalin dengan baik? Yang kedua, apa yang harus kita lakukan agar masyarakat atau orang-orang di lingkungan sekitar kita, juga negara kita semakin sejahtera? Saya ulangi, apa yang harus kita lakukan agar masyarakat atau orang-orang di lingkungan sekitar kita, juga negara kita semakin sejahtera? Untuk itu, marilah kita mendengarkan rangkuman sebagai berikut. Melalui suratnya, Petrus menyapa saudara-saudarinya yang berstatus sebagai pendatang atau perantau. Petrus menasehati agar mereka menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Memiliki cara hidup yang baik saat berada di tengah-tengah yang bukan sebangsanya. Tunduk karena Allah kepada lembaga manusia. Hidup sebagai orang yang merdeka. Menghormati semua orang. Mengasihi saudara-saudara dan takut akan Allah. Nasihat yang disampaikan oleh Petrus ini setidaknya menyinggung 2 hal, yakni bagaimana berhadapan dengan sesama yang berbeda keyakinan dan bagaimana seharusnya berhadapan dengan pemerintah. Kita ini hidup di tengah masyarakat. Sebagai bagian dari masyarakat, kita harus ikut ambil bagian dalam membangun masyarakat yang sejahtera. Masyarakat sejahtera ketika setiap anggota masyarakatnya bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar hidupnya, sandang, pangan, dan papan, pendidikan, kebutuhan spiritual atau kebutuhan rohani, dan hidup secara rukun dan damai antara yang satu dengan yang lain. Ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang berbeda keyakinan dengan kita harus menunjukkan cara hidup yang baik dengan menghormati dan menghargai mereka. Selanjutnya, kita ini berada di Indonesia dan merupakan bagian dari negara Indonesia. Kita ini dipimpin oleh pemerintah, mulai dari tingkat atas sampai bawah. Kita harus menunjukkan ketaatan kita terhadap pemerintah karena Allah. Maksudnya, kita taat pada hal-hal yang baik dan menolak hal-hal yang tidak baik. Salah satu bukti ketaatan kita pada pemerintah adalah jika kita tertib pada administrasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Dalam situasi pandemi karena COVID-19 ini, kita juga harus menunjukkan ketaatan kita pada protokol kesehatan yang diaturkan oleh pemerintah demi kebaikan kita dan kebaikan orang lain. Mari membangun kesejahteraan masyarakat dan bangsa atau negara kita. Marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Ya Allah yang Maha Rahim, Engkau telah memberi kesempatan kepada kami untuk merenungkan sabda-Mu yang suci.
Kini kami hendak menanggapi sabda-Mu melalui doa-doa pujian, syukur, dan permohonan yang akan kami sampaikan kepadamu. Sudilah Engkau mendengarkan doa-doa yang hendak kami panjatkan ini. Ya Bapa, kami memuji Engkau karena cinta-Mu yang sungguh besar kepada kami. Kami bersyukur kepadamu karena Engkau menciptakan kami dalam keberagaman dan menghadirkan kami di tengah masyarakat yang beraneka ragam dan berbeda keyakinan. Bantulah kami agar semakin mampu menjalin hubungan yang baik demi terciptanya kedamaian dan kerukunan dalam masyarakat kami. Kami mohon ya Tuhan, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Iya Bapa, bantulah kami agar kami ikut terlibat secara aktif dalam membangun masyarakat yang sejahtera demi kemajuan negara kami. Kami mohon ya Tuhan, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, kami juga berdoa khusus untuk ibu-ibu yang ada di stasi kami, Maria Ratu Rosario Cinta Damai ini. Bantulah kami agar kami para ibu dapat saling mengerti antara satu dengan yang lain, dapat saling menghargai antara satu dengan yang lain, sehingga kami ibu-ibu yang ada di stasi ini dapat selalu bekerja sama. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang telah Engkau titipkan bagi kami. Semoga anak-anak kami semuanya tetap berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Kami mohon ya Tuhan, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikianlah doa yang kami sampaikan kepadamu ya Bapa. Sudilah kiranya Engkau mengabulkan doa yang kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita menyimpulkan segala doa dan pujian kita ini dengan permohonan kita dengan mengucapkan doa yang telah diajarkan oleh Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita tutup acara ini dengan doa penutup. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga, kami memuji dan memuliakan Dikau, serta bersyukur kepadamu karena Engkau mendampingi kami sepanjang pertemuan ini. Kami juga bersyukur karena Engkau telah menganugerahkan kesempatan bagi kami untuk mendalami sabda-Mu pada bulan Kitab Suci Nasional ini. Semoga permenungan kami ini atas sabda-Mu selama bulan ini membantu kami untuk mewujudkan kesejahteraan di dalam keluarga kami, di dalam komunitas kami, ibu-ibu, dan di dalam lingkungan kami, masyarakat kami, gereja, dan negara kami, sekalipun kami masih dihadapkan pada kesulitan karena COVID-19 ini. Bantulah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami mampu mengamalkan sabda-Mu, khususnya melaksanakan aksi yang sudah kami rencanakan ini. Amin. Mari kita tutup pertemuan kita ini. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya.
Semoga kita semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian pendalaman subtema BKSN yang keempat ini telah selesai. Syukur kepada Allah. Kita bernyanyi lagu penutup. Kita buka puji syukur nomor 1031. Kita nyanyikan ayat 1 dan 3. Cinta kasih Tuhan, dasar persatuan kita. Marilah kawan kita satukan dalam keluarga Allah. Marilah satukan hatimu dalam pengabdianmu. Watakkanlah cinta kasihnya dalam karya dan karsa. Keadilan Tuhan, dasar perjuangan kita. Seluruh umat mengabdi Tuhan,